Halo, selamat malam. Selamat malam, kembali lagi gua sama lu. Siapa bang? Yang kemarin. Waduh, Mandra, Bang Mandra. Ya, selamat malam, Bang. Bang Mandra, selamat malam. Iya, Bang Gondrong lupa. Ini Abang Gondrong. Udah sadar kemarin. Nah, seharusnya gue yang tanya sama Ustadz nih, udah sadar atau belum nih? Waduh. Ini akut ini teman-teman, ya akut ini Bang Gondrong ini. Malam ini apa yang mau saya obati? Nggak usah diobatin, gue masih normal. Iya. Yang mau diobatin itu saya kira Pak Yusufi yang mau diobatin. Gini Bang, ya agak ada beda-beda sedikit gitu loh. Gini Bang, ya saya ini ya mengobati akal Anda agar tidak menuhankan manusia lagi gitu. Oke. Anda apa? Bang Yusuf sudah agak menyinggung ke situ ya. Oke. Lebih baik saya tuhankan manusia daripada saya tuhankan orang mati. Itu ada faktanya. Ya. Orang lain bisa menyelamatkan sesamanya manusia. Apakah orang mati bisa menyelamatkan yang hidup? Lah, coba lihat Yesus contohnya kan mati dia. Ngapain Anda ikuti? Dia mati tapi dia ke surga. Kata Anda tadi ngapain ikut orang mati? Dia mati bangkit kembali. Tenang. Ngapain ngikutin orang mati? Dia kan bangkit kembali, dia kan hidup. 3 hari dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena dalam ajaran saya, dengar dulu Pi. Nah, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itulah Yesus Kristus mati 3 hari dalam kuburan dan dia meninggal. Meninggal 3 hari dalam kuburan. Tuhan meninggal gitu ya? Nggak begini. Kayak gimana? Iya, ini abang ini Tuhan pula meninggal katanya. Tenang. Yesus adalah Tuhan kami, ya. Yesus Kristus itu mati 3 hari. Yesus meninggal terus? Ya, oke, salah. Tuhan itu mati, Tuhan Yesus. Tuhan mati. Ya, Lalu? Tuhan Yesus bagi kami dan dia bangkit kembali. Ya. Dan dia menunjukkan kepada ke-12 muridnya sampai dia katakan, ya, sampaikanlah berita ini kepada dunia, kepada seluruh dunia bahwa saya sudah bangkit. Makanya dia bilang, ya, kamu sekarang percaya karena ada seseorang yang menusuk dia punya tempat. Datanya mana? Kebanyakan ngomong. Gini. Saya tidak mau berdebat soal itu karena Anda yang mulai, makanya saya jawab. Iya. Kalian, maaf ya brother ya, kalian itu Muslim ya, selalunya kayak begitu. Ya, giliran kami tanggapi, kalian mengamuk. Jangan begitu. Bukan ngamuk, bukan. Ya ini. Masalahnya gini, tanggapannya itu mendongeng gitu loh. Kok mendongeng? Adanya tanya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan kami, disalibkan, dia mati, dikuburkan, 3 hari kemudian dia bangkit kembali. Makanya Bang, saya katakan sama Anda, ngapain ngikutin orang yang mati? Bukan mati, karena dia hidup kembali pada hari ketiga. Tapi kan pernah mati. Sekarang saya mau tanya. Nanya ya. Ngapain ikut orang mati? Ya. Karena apa? Saya tanya, Pi, saya bilang lebih baik kita diselamatkan oleh orang, ya,
daripada diselamatkan oleh orang mati. Karena mustahil orang mati bisa menyelamatkan orang hidup. Sepakat, Yesus nggak bakalan bisa menyelamatkan gitu. Nah, memang Karena Yesus itu pernah mati gitu. Dia menyelamatkan diri sendiri aja nggak mampu, sampai mati disalib tentara Romawi. Nggak, tapi dia ngapain kita ikut orang mati coba? Nah, oke. Tapi menurut ajaran kami, menurut Bible kami, dia bangkit kembali pada hari yang ketiga. Banyak juga oke. selain Yesus bangkit. Oke. Saya mau tanya sekarang, Yesus ada Apa? di mana sekarang? Menurut Pi, menurut Yesus lagi ngambang di langit. itu lebih baik ngambang daripada coba Nabi Muhammad di mana sekarang? Nabi Muhammad di sisi Tuhannya, tempat paling tinggi. Sungguh luar binasa. Kalau Nabi saya itu letaknya di Rafiqul A'la. Kenapa orang bisa ya kaum muslim itu menganggap Anda itu sebagai ustadz, padahal pemikiran itu ada yang typing di bawah botol sekali. Saya tanya kamu, bilang Yesus itu di mana? Kamu bilang ngambang di langit. Oke, saya terima. Sekarang saya tanya, bilang Muhammad itu di mana? Di Rafiqul A'la. Tuh, Padahal saya jawab. ada di alam barca. Itu cuma makamnya doang. Yang saya jawab itu di Rafiqul A'la, tempat yang paling tinggi di ini. Makanya kalau kagak paham, dengerin, jangan ngomong terus. Ya, Rafiqul A'la adalah tempat yang paling tinggi di sisi Tuhannya, tuh Nabi Muhammad. Oke. Itu pendapat Yusuf nih ya. Oke, saya mau Bukan pendapat, itu ada hadisnya. Oke, saya terima. Saya mau tanya, Pi. Sekarang ya. Jangan sampai menjawab sebelum saya bilang apa jawab kamu. Oke, kasih saya kesempatan. Karena saya sebagai tamu di room kamu, ya. Iya, jangan banyak-banyak juga ngomongnya. Oke, tidak. Ini, saya mau tanya sama kamu. Oke? Ini menurut kamu, bumi ini bulat apa datar? Lah, jadi bumi ini, baik menurut saya ya, bumi ini terhampar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apanya? Belajar sama Ustadz Adi Jayat ya. Oke. Tanya aja Ustadz Adi Hidayat, itu bumi itu terhampar. Iya, tapi saya mau tanya sama kamu sekarang. Pintar kamu. Bumi itu bulat apa datar? Jawab dari dalam hati kamu. Jangan jadi pecundang, jangan jadi pembohong. Gak bisa saya jawab dari hati saya, tapi dari dalil Quran. Dalil Quran. Ini jawabannya, makanya ngomong terus sih. Ya, dengarkan jawabannya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Pesantren Dari Al-Quran saya jawab. Bumi itu kagak bulat, kagak datar. Jadi kalau bumi itu datar menurut Bible, makanya sampai saya sindir. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Biar tidak tumpah kayak gimana? Biar tidak tumpah kayak gimana? Sesuai dengan yang dikatakan oleh Bible, ya, dikatakan oleh Bible, bumi itu datar gitu. Itu kuasa Allah, Bang. Ya, ini nih. Gini Bang. Bang, gini. Abang Muslim? Haji. Gini ya. Saya jelaskan kan kemarin itu saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat ya, air laut akan tumpah. Ini adalah sarkas untuk umat Kristen, yang mana umat Kristen mengatakan di kitabnya bumi itu datar. Iya, makanya
Apa yang mau ini loh? Abang ini lulusan pesantren mana? Dengar dulu. Ya, gini, coba kalau kita lihat ya, kitab Bible itu, aduh, udah saya lulusan es campur dah, kalau kayak gitu. Itu terus ya yang ditanya dari dulu. Enggak. Kau nggak tahu, kau nggak belajar. Ini nih. Apanya nggak belajar ya? Murid saya banyak masalahnya. Kau belajar di mana, Bang? Rekam guys, rekam. Kau belajar di mana? Kau lulusan mana? Abang kesini ke Kalimantan Selatan, nanti saya bawa ya. Ngapain juga gua ke sono? Ya udah, kalau kayak gitu ya. Nah, gini ya. Gini, jadi kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Ini bahasa sarkas, ya. Ampun. Karena apa? Karena di dalam kitab Anda, di dalam Bible Kristen, bumi itu datar. Dengan iya ampun, innalillahi wa Innalillah memang, ya. Saya belum lahir, Sapi belum Yusuf P belum lahir, itu sudah ilmuwan temukan bahwa dunia itu bumi itu bulat. Ya, Makanya perlu sekolah lagi ini penerjemah Bible ini. Kenapa seharusnya penerjemah Bible ini perlu sekolah lagi? Ya, begini, nggak usah sama saya, nggak usah. Yang saya mau tahu ini, makanya saya bilang tadi, Yusuf PI harus ngomong jujur dari dalam hati, karena Yusuf PI pernah bilang bahwa bumi ini datar. Kalau dia bulat, air laut akan tumpah. Ya, makanya dengarkan nih ya, dengarkan saya jelaskan. Anda lihat ini ya, Anda lihat sebuah potongan kan? Anda lihat sebuah potongan video kan, betul nggak? Rekam guys, rekam. Tidak, begini, dengar dulu. Gini, dengar. Anda dengar saya ya, dengar saya. Coba dengar ya. Oke guys, rekam. Rekamnya. Ya. Ada beredar ya video foto. Belum. Sabar, jangan ngomong dulu, dengarkan dulu ya. Baik. Biar kita gantian ngomong gitu, bahwa bumi itu bulat kayak gimana akan kita ini ya. Coba kita gantian ngomong dulu. Anda ngomong apa nggak akan didengarkan orang masalahnya. Coba ya, Anda dengar dulu ya. Daripada saya mute Anda nggak bisa ngomong lagi ya, Anda dengar dulu gitu ya. Ini aja kalau begitu, nggak apa-apa. Ya, jadi gini ya. Ini jawaban saya ya. Ada video saya beredar yang dipotong Kristen ya, bahwa kalau bumi itu bulat, air laut. Sabar, paham? Jangan, memang begitu. Sabar. Dengarkan dulu. Coba ditutup dulu mulutnya ya. Nah, gitu. Oke. Ada video saya beredar ya, dipotong Kristen, kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah, kata saya. Ini adalah apa? Ini adalah sindiran saya terhadap Bible Kristen yang mengatakan bumi itu datar. Nah, seharusnya nama ini diganti. Jadi ya biar air itu tidak tumpah ya, jadi harus datar gitu menurut Bible. Ya Allah. Ini memang perlu sekolah ulang ini Bible ini ya. Ya oke. Aduh. Salah. Tapi dengar dulu. Dengar ya. Oke. Guys, siapkan kamera kalian dan rekam ya. Satu-satunya ustadz yang ada di Indonesia yang bersaksi bahwa mengatakan bumi ini bulat adalah Ustadz Yusuf P. Ya, sungguh luar binasa ajarannya Yusuf P. Yang bersaksi mengatakan bahwa bumi ini datar, dan jika kalau tidak datar bumi itu kata Anda, bukan kata saya. Rekam guys, rekam.
Ya, Biar orang tahu semua. jadi ya teman-teman ya, jadi di sini kawan-kawan tahu kan sudah semuanya ya teman-teman semuanya apa yang dimaksud oleh video saya. Satu-satunya Ustadz di Indonesia ini yang menyindir bumi itu datar adalah saya, karena Bible mengatakan bumi itu datar ya. Itu live Anda. Mm-mm. Itu live Anda. Ya itulah ya teman-teman semuanya kagak merasanya kawan-kawan kita Kristen yang di kitabnya bumi itu datar gitu. Sampai saya sindir kalau bumi itu bulat mungkin air lautnya akan tumpah. Bagaimana supaya tidak tumpah ya? Maka bumi itu datar seperti yang dikatakan Bible. Nah, oke, terserah lu lah yang penting. Nah, gitu ya. Ya catat ya teman-teman, satu-satunya Ustadz di Indonesia ini yang menyindir Bible bumi itu datar ya. Bumi itu datar. Tak akan tumpah. Air Iya, mana? makanya harus datar seperti yang dikatakan Bible. Hei. Ya, makanya biar kagak tumpah ya, jangan bulat, datar kayak yang di dalam Bible. Joget-joget ya dia. Itu makanya jangan kau lihat video potongan. Ustaz, tahan. Beda. Sudah tahu ya, kita itu ya teman-teman, apalagi di tingkat tengah ya, kalau di pendidikan formal ya kan kita itu sabar ya, ada diajarin masalah apa di dalam ilmu fisika, masalah gaya gitu ya. Salah satunya gaya itu apa? Gaya gravitasi ya gitu. Ini sudah tumpah-tumpah ini. Nah, kayak gitu. Jadi nggak mungkin ya kalau ada gravitasi itu air laut itu tumpah gitu. Ya makanya biar tidak tumpah, karena ada kitab kawan kita mengatakan bumi itu datar, jangan bulat tumpah air laut biar datar kayak di Bible gitu. Air laut tumpah. Air laut tumpah, guys. Udah itu aja. Tunggu dulu, Pi. Udah. Wah, jangan turun. Iya, makanya nggak ada yang lain. Kau sudah dapat penjelasan kan? Tidak, belum. Saya mau tanya. Kau mempertanyakan potongan video saya kan? Tidak, itu sudah itu. Gigimu juga di bawah, bukan kamu ya. Nggak jelas sekali. Ada penontonmu emosi sekali di bawah, Ustaz. Orang-orang juga pada iya, masalahnya kok apa ya, nggak ada faedahnya gitu. Loh. Makanya penonton menyuruh ganti, nggak ada faedahnya masalahnya. Oh begitu, silakan, saya nggak peduli. Makanya udah dijelaskan kan tadi, itu potongan video yang dipotong Kristen. Kalau bumi itu bulat, kata saya air laut akan tumpah. Ini adalah bahasa sarkas saya untuk menyindir kitab kawan kita yang Kristen yang mengatakan bahwa bumi itu datar ya. Bumi datar. Kayak gimana bumi datar di sini? Ada di dalam Bible bumi datar. Mister Loba. Sekolah lagi ya. Pak penulis kitab Kristen ini sekolah lagi bilang bumi datar. Oke, ya. Udah turun dulu ya. Kayak gitu ya. Buang tat. Iya, makanya jangan kemakan video potongan gitu ya. Sampai saya sindir ya. Kalau bumi itu bulat, air laut akan tumpah. Nggak ada saya bicara gaya gravitasi, nggak sengaja gitu ya. Biar tidak tumpah air laut kayak gimana? Datar aja kayak dalam Bible gitu ya. Katanya. Dasar penganut bumi datar kan kayak gitu. Iya, ada aja kitab mereka ini.
disindir nggak ngerasa pula, dipotong videonya. Ada. Ini dia gagal paham mungkin gitu ya. Orang-orang juga tahu saya lagi nyindir kawan-kawan yang Kristen gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada Ustaz. Yang kafir-kafir dungu itu tendang kasih aja Ustaz. Iya. Nggak usah dilayani, tendang aja keluar. Kalau nggak paham tendang aja. Baik. Yang botol-botol permanen itu tendang aja keluar Ustaz. Yang kayak tadi ya, bikin ricuh aja ya. Itulah akibat menyembah manusia, itulah otaknya. Iya kayak gitu. jadi video potongan pun dia makan mentah-mentah gitu ya. Rata-rata Ustaz. Otak kalau nggak nipu nggak makan, itulah video banyak dipotong. Iya. Rata-rata tuh. Orang juga tahu bumi itu ada gaya gravitasi dalam ilmu fisika ya, pentingnya pendidikan itu ya, makanya nih penulis Bible ini perlu sekolah lagi kayaknya masalahnya. Oke Ustaz, Aduh. karena berhala-berhala yang lain kita izin turun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naikin berhala yang lain. Nah nih ada Mbak Bumi itu bulat nih ya. Halo, selamat malam. Kameranya diundang Ustaz. Oh, kameranya diundang. Iya. Mau saya bukakan? Boleh. Bahaya. Iya. Aku dari tadi Harus sah dulu baru boleh buka. mana Ustaz ini? Iya, kalaunya belum sah kagak boleh dibuka. Ya. Nanti dikejar-kejar warga saya. Ya. Ada. Udah tuh. Iya, ada yang mau ditanyakan. Dari tadi malam minta naik, mau nanya tentang Islam, tertarik Islam kah? Atau seperti apa? Silakan. Sebentar, HP-nya nge-lag. Aku nyimak. Aku nyimak dari tadi, cuman emang waktu itu kan aku potong tuh bukan karena mau bilang kalau itu soal datar atau bulat, tapi tuh waktu itu tuh karena maksud aku tuh romantis, bukan soal Iya. bukan soal bumi atau datar, tapi orang tuh banyak yang salah paham. Makanya Maksud kan aku tuh so sweet. Makanya kan saya kan kalau bumi itu bulat kata saya kan air laut akan tumpah. Ini bumi itu bulat kan kayak gitu. Iya, makanya banyak. Biar tidak, tapi benar ada benarnya Mbak ya, di dalam kitab Anda bumi itu datar. Biar kagak tumpah gitu. Iya, makanya kan sebenarnya emang orang tuh harus nontonnya dari awal sih, maksudnya pas aku naik itu, pas kita pembahasan kan Ustadz, maksudnya gitu. Cuman pas aku potong itu karena menurut aku itu lucu aja, makanya aku pengen potong tuh di bagian itu, terus dikasih lagu romantis gitu loh. Jadi panjang begini, ampun. Biarin aja, nggak apa-apa, biarin. Tapi bagus nggak apa-apa itu. Gak apa-apa, jadi kan orang bisa bertanya langsung sama saya kan kayak gitu. Apa betul video ini? Kan kayak gitu. Padahal aslinya tuh nggak begitu. Waktu itu aku udah jelasin segala macam panjangnya gitu ya. Cuman aku tuh potong di bagiannya ya gitunya aja, maksudnya menurut aku lucu, kita berdua bercanda gitu. Enggak ada bumi itu total bulat, enggak, terhampar kalau di Al-Qur'an. Iya. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimana bumi itu dihamparkan, kan gitu. Iya, waktu itu kan aku udah ngejelasin kan, makanya
Jadi panjang banget kemana? Iya, Maaf ya. katanya saya kagak sekolah. Nah, kata saya ini, saya pun tahu, saya sekolah formal pernah kan diajari masalah fisika, ya bab gaya. Tahu saya, ya. Itu ajaran pelajaran anak SMP udah tahu saya. Nah, bukan berarti saya kagak pernah belajar. Iya, iya. Mau nanya lagi, apa namanya? Apa tuh? Kan pernah ada yang nitip pertanyaan sama aku. Nah, kalau misalnya menurut Ustadz sendiri, apa namanya, mempercayai soal hal-hal mistis kayak dukun gitu nggak? Ada tertulis di Al-Quran gitu nggak? Gini, mempercayai dukun ya, yang pertolongannya bukan dari Allah tapi dari setan, itu adalah syirik, dosa paling besar, Mbak. Tapi maksudnya kenapa kebanyakan, maksudnya kan rata-rata mereka itu beragama Muslim gitu, Ustadz? Nah, itulah. Jadi ya, jangan sampai lalai tauhid itu. Karena apa? Kalaunya Muslim memang ya, Muslim ada oknumnya kayak gitu. Ya saya bilang, Mbak ya, kagak boleh meminta selain kepada Allah gitu. Karena yang menyekutukan Allah itu nggak diampuni. Jangan sampai terbawa mati yang kayak gitu, dosa tadi ampuni. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni semua dosa, tetapi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Gitu. Jadi kalaunya meminta bantuan sama dukun ya, lalu dukunnya minta bantuan setan, maka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, soalnya kayak dia tuh kayak baca-baca doa gitu kan, Ustadz, yang aku tahu sama temen aku tahu gitu. Iya. Apa ada gitu tertulis percaya begituan gitu? Gak usah ke dukun, lebih baik ke ustadz yang kerjaannya ngerukyah nih, ya. Nah, tuh ngerukyah. Ustadz yang kerjaannya ngerukyah ada. Gitu. Iya. Ya udah, itu aja yang mau ditanyain. Iya. Ya udah, makasih ya. Enggak ada lagi tanya-tanya yang lain gitu. Gara-gara potongan videonya. Enggak apa-apa, udah. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak ada lagi yang ditanya. Udah nanti aku nanyanya langsung aja pas tanggal 11. Waduh, minta di belakang layar beliau. Bahaya ini, udah main belakang ya teman-temannya. Kawan-kawan yang di bawah juga. Ya udah, lanjut lagi, Ustaz. Oke. Terima Selamat kasih. malam. Oke. Malam. Oke. Sabar ya. Nah, tuh kan kata beliau aja itu video potongan dari Kristen tuh ya. Bentar, bidari. Halo, selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang mau disampaikan, Bu? Saya mau tanya, saya kan terlahir dari orang Muslim, tapi saya pernah makan daging babi. Jadi yang saya tanyakan, apakah bisa hilang? Gitu ya? Karena sudah lama makannya. Itu kah Ibu? Iya.
Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 ya, innama harrama 'alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman itturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau Anda makan daging babi karena terpaksa atau ketidaktahuan Anda gitu ya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, gitu, dimaafkan. Oke? Saya yang saya tanyakan cuma itu saja, Ustadz. Saya Baik. takut nggak Coba. ada ampunan dari Allah. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 173 gitu ya. Iya Ustadz, Oke, terima kasih Ustadz. baik. Baik, Ibu saya gantikan dulu ya biar kawan Kristen yang mau diskusi naik ya. Oke? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Bu. Iya, Islam. Ada yang mau disampaikan? Bu, Iya. ada yang mau disampaikan? Tiada seturun sejak. Oh, baik, baik. Oke, saya gantikan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.